Kalau tak cerita sedikit tentang, tidak tahu saya terjemahnya tip itu ilmu kedokteran apa ilmu kesehatan saya juga tidak tahu. Tapi ketika Pak Imam rawuh tenggen kula sukani kitab Al-Qanun fit Tib karanganipun Ibnu Sina. Di antara yang didhawuhna Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu ngendikan al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ada ilmu fikih wa ilmu tib. Ilmu kesehatan. Kemarin kula alhamdulillah nderekaken ke Zofur pas wisuda wonten Pak Imam Taufik, Profesor Imam Taufik. Kula niku sering cerita secara keilmuan. Ilmu kesehatan itu penting. Misalnya ada orang belajar sabar lewat referensi kayak hikam, kayak ihya. Ya. Tapi makanannya itu pemicu emosi. Kalau guyon mbek Gus Zofur iku mandindi kira-kira. Jadi belajar itu sabar, wajib sabar. Tapi yang dimakan itu yang memicu emosi. Belajarnya tentang kesehatan berpikir, tapi nyabu. Artinya makanan itu punya pengaruh penting dalam sistem tubuh kita. Orang mabuk ya karena makanan, orang gampang emosi ya karena makanan. Makanya Imam Syafi'i di sini ngendikan ilmu fikih wa ilmu tib. Orang punya kemampuan rasionalitas itu kalau otaknya normal. Normal itu bisa dipicu disebabkan cara pandang. Cara pandang ini penting. Misalnya tadi, kalau orang ngundang saya itu pikirannya itu ngundang, kalau nggak dituruti itu terus mutung, darani sombong macam-macam. Kalau saya itu cara berpikir kebalik. Diundang nang panggung, terus ngadeg, terus ngandani wong, kadang dikandani luwih sepuh. Terus ruwet. Kulo niku pun memaklumatkan diri Islam, mbah-mbah kulo niku terkenal wali, jadi kulo nggih mau daftar wali resmi. Jadi kulo niku sering niki cerita mawon kulo mungkin tidak sampai 20 menit. Selain mungkin buatan mampu nggih, memang enggak boleh lama-lama. Haram. Kulo niku sering sinau, alhamdulillah sinau ihya ki khatam. Karena pun dipameri wow Pak Hamam. Ben kecelok putra mantu Bali Maksum yo cerita al macam-macam ben ketok pinter. Tapi ternyata dendam mbek mertuane dicurigai Muhammadiyah terus dendam nganti saiki. Ya alhamdulillah niki buida bulik kula niki jenengan ndek bojo sing ra dipendendam. Saking dendamnya membuktikan nak dekne ora Muhammadiyah. Sampai sesulit ini untuk menjawab kalau beliau tidak Muhammadiyah. Mugi-mugi roh Mbak Maksum menerima bahwa menantunya ini benar-benar tidak Muhammadiyah. Padahal andekan Muhammadiyah itu juga gak masalah kan dengan makna lughat. Muhammadiyah itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammadiyah itu bisa nama ormas, bisa nama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mbak Maksum ini cerita, Mbak Maksum dari sekian wasiat paling populer di keluarga Mbak Maksum itu, kowe kudu belo NU, tapi ora usah ngelek-ngelek Muhammadiyah. Itu masyhur, itu terdokumen di antara wasiatnya Mbak Maksum. Dan alhamdulillah saya tadi diderekno cucu Mbak Abbas, Kolonel Nafis itu cucu Mbak Abbas. Selama kebetulan ketemu Gus Fahmi Amruwah ini, dulu ceritanya Mbak Hashim itu dalam ancaman macam-macam lah namanya zaman perang. Karena Mbak Hashim itu hanya orang alim fikih, usul fikih, ahli hadis, itu takut, terus nyewa Mbak Abbas disuruh ngelatih santrinya pencak yang jadi asal usul pagar Musa. Alhamdulillah cucunya jadi kolonel. Yang cucu Mbak Hashim ya macam-macam, ada yang iya, ada macam-macam. Tapi sebetulnya dari gen keluarga Lasem sama Mbak Hashim itu sama-sama nasabnya sama. Gayanya juga sama. Ya ada yang jelas, ada yang enggak jelas. Tapi saya ingin bela yang tidak jelas, karena ini kan kampus ya, jelas aturannya jelas. Saya itu sering ditanya. Saya sering ditawarin, Gus, mau jadi dokter honoris causa di kampus ini. Enggak, kata saya. Kenapa? Nara di duit ora pantes, dokter ora di duit. Jadi enak Gus nonton ngopi ke pantes, ora jelas ke pantes, kabeh pantes. Tapi dari ketidakjelasan itu menjadi jelas. Kalau semuanya itu sistem kampus, itu nanti orang mau belajar tema fikih tertentu, misalnya kalau di fikih harus nunggu semester berapa baru ada pelajaran itu. Masa mau belajar khed daftar dulu sampai mata kuliah berapa baru dapat pelajaran khed. Itu bisa tutup Islam kalau semuanya tertib itu. Tapi baru kayak kiai gak jelas kayak saya itu di jalan ketemu orang tanya, Gus, badhe sowan. Sowan apa? Ketemu saya di pasar. Saya hobi sering ke pasar. Bukan karena nganggur ya memang senang. Saya tuh senang di pasar itu sederhana. Kalau ada ibu-ibu awam tak belajari 10.000 senang, alhamdulillah. Kok pinter jenengan? Saya ini kiai besar. Jadi kalau muni alhamdulillah ngenteni untuk duit 10 juta, ini yang nggak pernah ngaji untuk duit 10.000 sisa syukur. Jadi tak anggap itu bentuk kekalahan saya.
Jadi kalau nang pasar itu bentuk tawaduk kula. Ini mboten ngajari terus kiai-kiai teng pasar nggih mboten iki cerita mawon. Cerita ijtihad. Terus saya bilang, mboten usah di sini saja. Terus tanya, anak saya itu istighadah, keluar darah gini-gini, sholatnya gimana? Tak jawab saat itu juga. Ada kiai yang negur itu tidak sopan, Gus. Tanya kok tidak sowan ya. Nak sowan malah ra sopan, siji ganggu aku pas istirahat. Nomor loro cah dalemku ribet gawe teh ngene-ngene. Mergo cah dalemku ya agak kacau. Habis bikin teh ada tamu lagi, mau kok gak menisan. Karena aku harus bikin teh lagi. Saya itu sudah survei di semua cah dalam kiai itu ternyata ngeluh kalau kiainya tamunya banyak. Jadi dulu ketika saya masih nerima tamu, 2 tahun kiai wafat itu saya masih nerima tamu. Itu kalau ada tamu, kangkang resik-resik ada tamu lagi. Waduh, gak menisan mau, maksudnya koda jadi. Nggak, ini cerita saja, bukan nyindir para tamu ndak, tapi ini supaya dimengerti. Bahwa kehadiran mereka itu gak digedaki candalem. Nah ini kan lembaga ilmiah, ini kan diskusi ini ada Mas Imam Taufik tukang diskusi. Jadi, nah ini yang tertib ya monggo, yang gak tertib ya karena barokahnya gak tertib itu, misalnya semua orang soleh di masjid. Kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya orang-orang yang di jalan, itu orang-orang gak tertib. Tapi itu efektif itu. Ada orang tersesat yang nolong mereka, kecelakaan mereka, ada orang jampret yang nolong mereka. Jadi umat Islam itu di mana saja itu baik. Yang jalur kampus dia baik, yang jalur gak tertib kayak saya juga baik. Dan dari dulu saya itu yakin suatu saat saya tetap keramat dengan cara saya seperti ini. Bukan apa, karena tadi orang Islam itu banyak yang nganggap kampus itu elit. Wow, itu bayar, terus elit, terus berdasi. Jadi bayang notok aja enggak. Kalau cerita Pak Imam Taufik pertama kuliah itu sudah bayangkan di wisuda, kata beliau pas di sana pertama masuk itu sudah bayangkan di wisuda. Kalau di pondok kan enggak. Wong Islam taluan mondok, sekian ini ra jelas, padha ra jelas santai. Dijak jagungan mau ditakoki kowe candi le. Ngapak, yang ngapak santai. Ya pokoknya enggak jelas. Tapi dari cerita enggak jelas itu saya punya argumentasi ilmiah. Yang milih jalur ini, saya kan enggak perlu cerita yang jelas-jelas tadi. Beliau sudah promosi sampai sebegitu hebatnya. Hebat. Betul. Soalnya top lah. Cara tahadus bin Emma itu top. Enggak tahu tahadus apa sponsor enggak tahu. Tergantung niat itu. Saya juga nanti insya Allah hormat keluarga Gus Asim di keluarga Kiai Nawawi baca hikam. Ya, memang saya ini mohon maaf, saya itu susah diundang. Bukan apa-apa, memang saya punya bapak namanya Kiai Nur Salim itu punya abah namanya Mbak Nur Sam itu nggak pernah keluar rumah. Jadi saya punya sanad gen keluarga yang suka di dalam. Jadi saya ini bapaknya bapak saya itu nggak pernah keluar dari rumah, itu terkenal sekali dan ya beliau juga dari gen-gen yang suka tirakat. Saya jarang cerita itu karena beliau itu puasa mulai dulu sampai wafat. Jadi saya jarang cerita karena takut. Nah, jenengan kok mboten ngoten Gus. Makanya saya lebih sentuh cerita gen dari ibu karena keluarga Lasem itu rileks ngopi-ngopi, cangkruk, semuanya santai. Ya alhamdulillah kok punya sanad begitu. Saya cerita secara ilmiah. Suatu saat Rasulullah SAW itu mau haji wada. Haji wada dipapak sama Imro'atun bin Khosam. Yang diceritakan di situ tuh sangat besar ya. Imro'atun bin Khosam itu cantik sekali. Nabi murdifun Fadl bin Abbas, Al-Fadl bin Abbas. Fadl karena ganteng ya melihat perempuan tadi. Perempuan ini karena Fadl ganteng ya dilihat. Sama-sama melihat. Yang satu melihat orang cantik, yang satu melihat orang ganteng. Masyhur terus. Fasor Rasulullah wajal Fadl. Wajahnya Fadl dipalingkan sama Nabi. Kemudian Imro'atun bin Khosam tadi tanya. Saat itu juga di perjalanan. Nabi masih di atas unta. Ya Rasulullah, ya ini karena tadi Pak Hamam cerita alimnya tentang sorok naku ya saya cerita hafalan saya. Bahwa bapak saya punya anak saya itu tidak salah, bapak saya punya cucu saya itu tidak salah. Beliau kan ya cerita gitu. Dua anak ini ora rugi, so profesor, so jadi mantune Bali, so kondang terus sampai gedungnya di atas UMC gitu. Tidak tahu. Ini orang pinter kok pakai ukuran fisik tidak tahu. Kalau gedung itu kan fisik, tidak tahu cara berpikir gimana, tidak tahu. Karena saya ini alam rohani, ukurannya di klasmen kewalian, jadi itu kan nggak kelihatan. Jadi tidak tahu di klasmen berapa, tidak tahu. Tanya inna faridotawah ala ibadihi adrokat abi syekhon kabirun.
Afa ahujju anhu. Nabi jawab, qala na'am. Ayan fa'uhu dzalik, qala na'am. Kama law kana ala biki denun faqadaitihi nafa'ahu. Ya Rasulullah, bapak saya ini sudah sepuh sekali ketika haji diwajibkan. Apa saya bisa menghajikan beliau? Bisa. Apa manfaat? Ya bisa, seperti bapak kamu punya utang, kamu yang bayar itu cukup. Gitu. Lalu Imam Bukhari itu mengebabkan ini sampai 3 kali. Satu di bab haji makdud. Jadi sebetulnya haji itu ada 2. Yang niabah atau badal. Menghajikan yang mati karena sudah tidak bisa haji. Atau menghajikan yang lumpuh yang nggak mungkin haji lagi, disebut haji makdud. Jadi Imam Bukhari mengebabkan babul hajil makdud atau al-ihjad anil makdud. Tapi di bab berikutnya dengan hadis yang sama persis beliau mengebabkan babu hajil mar'ati anir rojul, karena secara fikih ini masalah, masa perempuan mengganti lelaki. Tapi dengan hadis yang persis di bab ilmu Imam Bukhari mengebabkan babul futya fitorik. Bab boleh fatwa ketika di tengah jalan. Jadi nggak perlu ada kiai yang kiai resmi nggih monggo, kalau ada pertanyaan sowan dulu, daftar dulu nggih monggo. Kiai kayak saya seketemunya juga monggo. Saya itu 2005 itu tiap bulan ke Jogja di UI sama Profesor Zaini. Itu mesti ngebis. Ya mesti ada yang tanya. Jenengan Gus Mbak nggih. Wah, beneran Gus badhe tanglet. Niku kadang sampai Rembang sampai Semarang ora barbar. Sampai 20. Lo kok banyak betul. Mumpung ketemu Gus, nah jenengan nek disowani wangel. Ya barokahnya niku mboten bayar Pak Amam, dadi ikhlas. Mboten niki cerita mawon barokah ketemu niku mboten bayar, dadi ikhlas ini. Jadi Indonesia ini berkah sekali, ada yang nekuni formalitas, ada Profesor Hamam, Profesor Imam Taufik, Gus Ghafur, banyak. Ada yang nekuni yang kayak saya, tapi saya mohon yang kayak saya juga harus alim betul. Sehingga coba pera formal terus uteknya juga agak jelas, visinya agak jelas. Asal usulnya juga agak jelas. Enggak boleh, harus tetap jelas. Supaya Islam ini bisa ada di mana-mana. Orang bisa tanya kiai kapan saja, di mana saja. Saya ini haji itu tidak mutawif, bayar. Saya umroh juga milih bayar daripada gratis di kongkonan. Saya berkali-kali ditawari Gus haji Gus gratis kira-kira mau mari go kongkonan gitu. Umroh juga sering ditawani Gus jadi gak bayar aja. Duit 20 juta atau 30 juta jadi budak kata jadi kongkon-kongkonan gitu. Wis ngono arahe kon ngesahno pilihan KPIH ini. Kok cara fikih ra salah itu kon ngesahno. Wong fatwa orderan kan. Jadi rada repot kadang gitu. Kadang padahal secara fikih itu bisa diperdebatkan sah tidaknya. Bukan sah tidaknya haji ya ibadah yang bukan penting-penting ya. Nah, berkahnya orang kayak Bali Maksum yang nekuni keilmuan teng Termas, Bali Maksum ditemani Mbah Kula. Terus dulu misalkan Mbah Kula kandung lahirnya tesih teng Lasem bareng kalian Pak Hamid Pasuruan, niku sak rumah. Makanya kula dikenal Bani Umar, teng Lasem iki dari partai Bani Umar. Karena Mbah Umar digarwa Mbah Maimunah, niku putrine Mbah Abdul Aziz, jadi kalau lingkup lebih besar disebut Bani Abdul Aziz. Barokah Mbah Ali Maksum, terus beliau ngaji teng Mbah Dimyati, riyen bareng putra-putrane Mbah Mahfud termasuk Mbah Muhammad. Punya satu putra namanya Mbah Muhammad, Gus Muhammad. Niku ilmu itu di mana-mana, sehingga kampung-kampung itu luar biasa Islam teng Indonesia. Ada syekh yang datang dari negara yang tertib sekali. Di Indonesia imam itu gaji berapa? Fasilitasnya apa? Di negara kami imam itu digaji 70 juta, fasilitasnya mobil BMW gini-gini. Kalau di Indonesia enggak. Kadang komat sendiri, dan sendiri. Terus lucunya itu Mas Imam Taufik itu imamnya tetap bilang imaman lillahi ta'ala. Ditanya, kenapa bilang imaman tidak ada makmumnya? Makmumnya jin, Gus. Warga di kampung itu. Tapi uniknya syekh yang dari negara tertentu yang digaji itu digojlok sama Kiai Indonesia, Gus Wami. Makanya kamu jamaah terus, takut potong gaji ya. Karena dia digaji, difasilitasi, kalau dia bolos itu potong gaji. Kaget saya, ternyata ini masalah dalam dunia ikhlas itu. Pertama mencibir Indonesia, imam nggak diperlakukan secara terhormat, nggak difasilitasi. Terus kata imam Indonesia, makanya jenengan sholat terus takut potong. Akhirnya saya ini sadar. Oh ya bagus ikhlas. Ya artinya barokahnya nggak tertib itu juga hakikatnya tertib karena akhirnya
Ada masjid di kampung-kampung, nggak jelas pendirinya siapa, wakafnya juga sengketa, sertifikasinya juga sengketa, kiainya juga sengketa. Yang baru jadi takmir semangat pengajian besar, yang nggak takmir mutung, baru kayak mutung terus bikin masjid tandingan, akhirnya masjid di situ banyak, alhamdulillah. Pokoknya, nah, kiai itu harus punya kelapangan pandangan seperti ini supaya Islam itu di mana-mana. Kalau semuanya tertib, nanti prosedural. Masa mau tanya haji saja nunggu semester yang kebetulan ngajarkan apa? Haji. Wong sholatnya subuh mau tanya pakar fikih ngantornya jam 9, bisa ditemui jam 1. Pertanyaannya tentang sholat subuh. Subuh hari ini, kalau hari besok kan, ya kalau hari ini kan, nah kalau kiai kan nggak ketemu di jalan tadi tanya, Gus, anak kula niku keluar terus darah ini ku sak dhuwure adat. Niku salat apa mboten? Biasanya kate berang dina 6 dina wis rudat ilal adat soal gerbar 6 dina hukum istikhadah ngene kan. Gak usah sowan Gus, gak ngel-ngelo cah dalemku ngono. Ini mboten nyindir, maksudnya cerita, jadi mboten cerita. Jadi monggo lah istihad apapun tuh baik asal didasari keilmuan yang baik. Jangan sampai apa ya, karena kita punya pilihan istihad tertentu seakan-akan yang lain itu salah. Saya berkali-kali cerita menyangkut istihad. Ya saya ulang lagi, saya berkali-kali cerita tentang istihad dan dari sekian itu di antara yang mau saya baca di sini, nanti kitab ini saya tinggal mungkin bisa dipelajari menantu Bali Maksum yang bernama Profesor Hammam gitu. Yang tadi cerita terus tentang bahasa Arab, kayaknya butuh legitimasi ini loh mantu Bali. Beliau khawatir kalau hanya dianggap pakar medis itu. Apalagi di depan keluarga Lasem. Darani raiso ngaji kan yuhisin mantu Bali Maksum. Jadi tadi maklumat terselubung lah kira-kira gitu. Ini kata beliau kan ini tetap ingin ikut sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan. Ini kitab yang luar biasa. Ini namanya kitab Al-Milanul Kubro karangannya Imam Sa'roni. Ada perubahan yang enggak diduga para kiai-kiai Indonesia. Miranya perubahan itu kan masyhur kan faliwayruhu biadi terus urutannya apa? Mangro minkum mungkaron faliwayruhu biadi dulu ya. Terus bilisani yang terakhir apa? Biqalbi. Itu umumnya kiai kan nafsiri biqalbi itu yang penting kamu enggak suka kemaksiatan itu. Yang penting Anda ngingkari atau enggak suka bentuk-bentuk perilaku maksiat itu. Tapi di sini ada dawuh ya makalah dari Imam Sa'roni. Ini bisa disemak nanti kitab ini saya tinggalkan. Saya tinggal maksudnya. Saya baca ya. Ketika watahhiruhu bil qalbi likullil arifin alladzina ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim fayatawajjahu ahaduhum bil qalbihi ila Allah azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar fayakufu dzalimu an dzulmihi wa syaribul khamri an syurbihi fa hadza huwa tahyiru haqiqatan. Jadi kalau menurut pakar ilmu hakikat fal yughayyiru bi qalbi itu Pak Hammam punya hubungan munajat dengan Allah nak dikandani ra kenek tak madhep pau ning pangeran. Umat didongakno, dongane jenengan mandi terus semua orang itu baik. Jadi biqalbi itu menurut saya teori ini lebih masuk akal. Kalau biadihi itu aksi nyata melakukan perubahan bil lisan, harusnya bil qalbi juga aksi nyata melibatkan qalbu untuk melakukan perubahan yaitu munajat dipakai doa. Dan itu yang dilakukan para wali-wali ketika anak nakal itu mesti ngandani bapake, ya coba kandhani tok tirakati le. Dongakno tirakati. Ora ngandani nabok ra kasil, ngomel ra kasil, wis ora urusan. Ndak begitu maknanya biqalbi itu. Jadi biqalbi itu tawadjuh sama Allah Taala biqalbi mendoakan yang sedang nakal supaya apa? Tobat. Jadi ini bentuk penghormatan kula kalian. Wida pernah boleh kulo di struktur keluarga Lasem semua Bani Bali Maksum supaya ngikutilah bahwa kita ini tidak cukup untuk fisik kita ngelayani umatnya Rasulullah. Saya sering cerita ke orang-orang, nah aku dari kiai apian hormat tamu mangane enak, mungkin gajaran hormat tamu itu 10, tapi ngel-ngelo cah dalem, apa mana nak nyentak cepet tenang mateng, goblok masake gak enak.
Jadi hormati untuk poin 10, ngamuke untuk dosa 10. Kira-kira 50-50 lah kira-kira gitu. Pulau loh ini madzhab pulau, sampean ndak harus ikut saya. Tapi tolong didengar. Tidak harus ikut tapi tolong didengar. Supaya seimbang. Nah, fatwa yang engkar bil qalbi itu memang bughdul mungkar itu wajib. Jadi teori yang terkenal, saya ulang lagi, teori yang terkenal, melihat kemungkaran kita berubah biadi, nggak bisa, bilisan nggak bisa. Bil qalbi itu yang penting kamu bughdul mungkar, karena hubul mungkar nggak mungkin, nggak taat. Membenci mungkar itu taat, mencintai mungkar itu maksiat. Jika orang fikih juga nggak salah ketika bilang bil qalbi itu yang penting kamu anti kemungkaran, kamu benci kemungkaran, oke itu benar secara fikih. Tapi secara ilmu hakikat itu masalah. Masalahnya begini. Biadihi itu ikhtiar untuk bikin perubahan. Nah, bilisanihi juga ikhtiar untuk bikin perubahan. Ya harusnya biqalbi juga ikhtiar qalbu untuk bikin perubahan. Caranya apa? Tawajjuh ilallah dengan berdoa. Nggih, paham nggih clear ya? Mun wae jenengan mantu bali maksum tenan pun kula percaya. Wong iso cerita al ta'rif ya semacam-macam. Kula mau ngontak mandong. Ono wong iki Mas. Mpun mengke nak teng alam roh bali maksum kula matur mpun mboten ngarah Muhammadiyah. Masa untuk menjawab supaya gak dituduh Muhammadiyah sampai sesulit ini. Gawe menara nekakno putu Mbah Hasim terus untuk mengesahkan insyaallah bali maksum mboten tipikal tiyang suudzon mun jenengan percaya. Terus niki ngapunten sanget teng pernah mbah kula niki wonten bumi Tuhan nggih mbah kula saking keluarga kajen. Kula niku nggih keluarga kajen, keluarga Lasem, nggih keluarga Tuban, bapak kula niku Tuban saking nggih keluarga ahli tirakat. Riyen bapak kula nggih ngaos badola, terus mbah kula kandung itu saya lahir teng Fakhriyah. Nggih kula niki dekat sekali lah sama keluarga Lasem. Mulai kecil saya disarang sama Gus Yofur. Nggih kula niki tapi kula milih jalur yang mboten jelas itu. Nah baru kayak gak jelas itu Islam wonten di mana-mana. Sebab itu di antara dawe wa ta'ala bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zaid. Qadhafa itu acak. Jadi Islam atau kebenaran bisa dibawa secara tertib kayak di kampus-kampus juga bisa dibawa cara acak. Qadhafa itu maknanya acak. Karena qadhafa itu maknanya memang acak. Sebab itu Imam Busiri nafsiri qadhafa di situ Fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazim. Air yang dipam, yang ditata juga baik. Tapi barokahnya air acak. Orang di tengah hutan nemukan air di mana-mana. Kalau semuanya ditertibkan di menara air, nanti kalau nyari air di titik yang sama. Nah, makanya fadurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghairu muntazimi. Jadi kebaikan itu kamu untai secara tertib ya baik, kamu acak saja namanya kebaikan juga tetap baik. Jadi saya pikir kalau diaturi Buida, diaturi pernah bulik kula ngeten mriki tak anggap pengakuan yang tertib pada yang tidak tertib. Dadi anggap mawon ngoten gitu. Nak nganggo hukum sopan yo ngongkone wong tertib ambek sing ora tertib. Sopane sing ora tertib ambek sing tertib. Oh, nyatane kalau dikongkon gelem kan berarti cah sopan. Bocah apik lah iso. Terus kalau suwon niki kitab ini saya tinggal untuk hadiah pada keluarga mriki Almata. Jadi ada ulama yang mengatakan fal yughayyiru biqalbi niku artinya apa? Fayat tawajjahu ahaduhum. Jadi pertama orang-orang sufi itu ya ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum. Mereka itu menganggap dirinya itu siapa sih? Saya ini tidak Tuhan, tidak al-mudabbir, tidak pengatur alam. Kok ingin merubah alam, kita ini siapa sih kok menamakan diri sebagai pengubah alam? Pengubah sosial, inspirator sosial. Kita ini siapa? Tidak siapa-siapa di depan Allah itu la haula wala quwata illa billah. Ya. Maksudnya benjenengan mboten amen aku mbek sorop tak unggahno dadi makom hakikat. Mengke karena babanya Mbak Maksum nggih dugi Mbah Sambu, Mbah Ali Maksum nggih ibuke sang dugi Mbah Sambu. Nah Mbah Maksum dugi mriku. Raja napa? Mahmud nggih. Nggih Sultan Mahmud. Jadi jenengan dadi mantune raja ya mantune wali. Mulane membela dirine sampai sak jam. Ya niki kalau cukup 20 menit tapi efektif no. Jadi orang-orang sufi itu merasa dirinya ada siapa-siapa di depan la haula wala quwata illa billah. Terus ghalaba alaihim syuhudu ikhtiqarihim nufusahum ayyakunu nahina li ghairihim. Mereka merasa saya ini siapa sih kok sampai melakukan perubahan.
Nah, akhirnya faya tawajjahu ahaduhum biqalbihi ila wa azza wa jalla fi tahyiri dzalikal munkar. Sungkeman ning Allah supaya orang sekelilingnya baik-baik saja. Tapi karena beliau-beliau ini wali, akhirnya fayakufu dzalimu an dzulmi wa syaribul khamri an syurbi. Fa hadza huwa taghyiru haqiqatan. Makanya cerita-cerita wali itu ya kalau ada kemungkaran sungkem, kampung sing abangan ditirakati jadi kampung yang baik. Orang nato orasinya. Paham ya? Orang nato kecakapan metodologi dakwahnya atau metode dakwahnya yang ditata itu tawajjuhul qalbi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Terus niki sebagai bentuk hadiah kula wingi Bu Ida kula hadiah kitab Al-Qanon Fitib niki juga saya hadiahkan di sini supaya mindset kita, cara berpikir kita munajat teng Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikihnya nggih jalan monggo ikhtiar sebaik mungkin tapi jangan merubah ilmu hakikat bahwa al-amru biyadillah hanya Allah saja yang lahu maqalidus samawati wal ardh. Tapi saya serius. Begini ya masalah ulumul Quran ya. Saya dulu kalau diajarin Bapak itu sering beliau cerita. Kamu cari sisi ekstrimnya. Sisi ekstrim itu begini, misalnya hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi mereka yang takwa. Orang-orang idealis mengartikan takwa itu adalah orang-orang yang imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Itu orang ideal. Tapi faktanya Sayyidina Umar itu masuk Islam itu dengar surat Toha hina kana huwa kafir. Ketika beliau masih kafir. Beberapa sahabat dulu masuk Islam itu ketika mendengar Quran statusnya masih kafir. Sehingga ada bukti bahwa orang tidak muttaqin juga bisa dapat hidayat Quran. Nah barokahnya kita baca banyak, Quran itu bukan sekedar hudal lil muttaqin tapi juga hudal linnas. Lalu dianalisis. Oh jangan-jangan lil muttaqin ini cara balaghah min babil iktifa. Lil muttaqin wa ghairihim. Buktinya ada ayat lain yang menyebutkan hudal linnas. Ini itu awal dari disiplin ilmu. Sehingga memang tidak bisa kita mengartikan Quran tanpa baca tafsir yang banyak. Kemungkinannya tadi tambah pintar atau tambah bingung tadi. Nah soal kita tetap tidak bisa itu ya alhamdulillah. Memang manusia didesain wa kanal insanu dzaluman jahula. Jadi kalau kita bodoh itu sesuai rencana Tuhan memang itu. Jadi tidak usah disesali biasa aja memang. Dari dulu juga sudah direncanakan kita ini berstatus wa kanal insanu dzaluman jaulah. Itu cara balaghah itu dzaluman banget dolime, jaulan itu banget bodohnya. Banget dolimnya itu begini, andaikan kita ini orang baik, itu juga enggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Kures itu saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak. Itu ketok. Kalau diundang di kampung, musola penceng itu kalau datang, kata orang-orang itu tawaduk. Tapi kata kiai setempat itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus, yang satu bilang cek mentalan Gus, jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada cara manakiban. Biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya. Kalau yang lainnya itu ya suwiran itu. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai Kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun kejiran gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu enggak jelas. Nah ini pentingnya ngaji ijtihad. Makanya di sahabat kita muwafaqat. Ijtihad itu satu logika yang enggak konsisten. Sebab itu Rasulullah SAW itu kalau ngendikan apa saja. Itu ya juga dianalisis oleh sahabat. Misalnya begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Tentu imam itu yang terbaik. Tapi di beberapa kejadian, Akabirus sahabah itu pernah makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Itu orang yang kelas nasabnya, marganya itu jauh di bawah Abu Bakar Umar. Tapi beliau makmum sama Salim Maula Hudzaifah. Bahkan beberapa riwayat yang Nabi ngendikan cara shorihan, itu sama sahabat masih dinego. Karena ada ranah ijtihad. Misalnya Nabi ngendikan la tusalliyanna asra ila fi Bani Quraidah. Ternyata mendekati Bani Quraidah kadati syamsu antahruba, matahari hampir terbenam. Sebagian sahabat berpikir kita harus sholat di sini karena matahari mau terbenam. Sebagian yang lain enggak, Nabi bilang jangan asar kecuali di Bani Quraidah.
Separuh sholat asar, separuh enggak. Falam yu'annif ahadan minhum. Nabi tidak menyalahkan salah satu karena ini masalah apa? Ijtihad. Jadi ini matur juga Gus Samit, saya tadi dari rumah bilang sama keluarga, saya datang tapi mau pamit. Ini saya sudah mau jadi resi, mau uzlah. Karena ya itu tadi, kalau saya ngisi terus itu apa tawadu, apa nutup jatahnya orang lain itu juga gak jelas. Nanti hisabnya itu apa ya, gak jelas. Bapak itu sering ngajari gitu. Pak itu kiai sepuh jadi imam masjid istiqomah sekali sampai tua. Itu istiqomah apa mau digenti kan? Itu istiqomah atau enggak mau regenerasi. Jadi orang itu biar mikir. Saya beri contoh sekian pentingnya ijtihad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min sholatihi aqbala alaihi nabi wajhi. Sehingga banyak orang, banyak imam kalau habis sholat itu langsung menghadap ke makmumin. Kalau di Indonesia menghadap ke timur. Tapi di beberapa tabwibnya Imam Bukhari atau Tarjamatul Bukhari, beliau menyebut itu lil mau'idhah. Buktinya setelah itu Nabi ngendikan ara'aitakum lailatakum hadhi. Kamu mimpi apa? Coba terangkan ke saya. Sehingga terus ada yang mempraktekkan boleh menghadap ke makmumin kalau li ta'lim atau lil mau'idhah. Tapi banyak juga ulama yang menganalisis itu bentuk maklumat anna sholata inqadat, bahwa sholat itu selesai. Takutnya Nabi kalau tetap menghadap ke barat sesuai bentuk duduk tawarruk atau tahiyat akhir atau itu nanti dikira Nabi fi sholat. Sehingga orang yang datang kemudian Allahu Akbar makmum sama Nabi itu bahaya betul dalam bab sholat. Karena robtus sholat biman laisa fi sholatin. Berarti makmum tadi menggantungkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Sehingga dibutuhkan sikap memaklumatkan kalau sholat itu inqadhat. Dengan cara apa? Boleh menghadap ke timur, boleh menghadap ke utara kalau dalam konteks Indonesia. Kalau kata Imam Syafi'i, ja'alul makmumin janibal yamin, berarti orangnya menghadap ke utara. Nah, analisis-analisis seperti ini penting karena Nabi memang nggak konsisten. Kadang aqbala ali nabi wajib, kadang istaghfara salasan suman sorofa, kadang apa, kadang apa. Sehingga barokahnya ilmu itu akan luar biasa. Tadi juga disebutkan menyangkut bid'ah. Kalau sampean belajar ulumul hadis, Sayyid Muhammad menulis dalam kitab Babul Farad. Kalau bid'ah itu artinya yang nggak pernah diajarkan Nabi itu berapa? Kejadian zaman Rasulullah yang Nabi membenarkan sesuatu yang Nabi sendiri itu tidak tahu. Masyhur itu ada sahabat ketika i'tidal bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita tahu ajaran Nabi adalah Rabbana lakal hamdu bil samawati atau mil as-samawati wal ard. Sehingga setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa tadi yang melafadzkan itu? Semua sahabat itu diam. Karena takutnya Nabi menyalahkan. Ternyata Nabi ngendikan, tadi siapa yang melafadzkan itu? Fa inni ra'aitu isna asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awwal. Anggap ini kontes kecerdasan, makanya beliau itu cerdas banget. Ben sawangane ana kiye Jawa cerdas, ibu cerdas. Ajane kula niku nggih sungkan. Enggak, saya tadi melihat 12 malaikat, mafiriwatin salasina malakan, itu ada beberapa riwayat. Yang mereka itu berebut menulis siapa yang menulis pertama. Saking indahnya kalimat itu. Terus ada orang bilang, ha'ana ya Rasulullah, tadi saya. Itu min ghairi sabqit ta'lim, tapi tidak mengajarkan itu dulu. Sayyid Muhammad lagi peristiwa Bilal. Ya Bilal, kamu itu punya ngalaman apa sih sampai saya mendengar dafana alaika fil jannah. Saya melihat Qur'an alaika fil jannah. Ketukan sandal kamu di surga. Bilal cerita, saya tidak pernah wudhu gini-gini kecuali saya sholat dengan wudhu itu. Dan banyak lagi amal-amal sahabat yang min ghairi sabqit ta'lim kemudian di-ACC oleh Nabi. Andai kan bid'ah itu yang belum diajarkan Nabi, tentu semua itu salah. Wis marahi sapa, ora tak warai kok kreasi dhewe. Fa'antal musyarri'. Tidak, Nabi ternyata mengiyakan. Yang ketiga yaitu peristiwa kulhu. Ada imam di Masjid Kuba, kila fi syariatin ya. Nabi arsala syariatan itu selalu kalau imam itu baca kulhu sampai makmumnya itu jenuh karena main kulhu terus. Singkat cerita si imam ini dilaporkan, ya Rasulullah, imam yang kau tugaskan ke kita ini main kulhu terus. Itu gimana ya Rasulullah? Tapi Nabi karena bijak panggil orang itu, dipanggil. Kenapa kamu sering baca kulhu? Li anna suratal ikhlas sifatur rahman fa ana uhibbuha. Itu surat yang benar-benar hanya nerangkan Allah sehingga saya suka. Kalau surat lainnya itu kan surat proposal. Misalnya Anda bilang uji budak watadai terus ngomong. Banyak sifatnya Allah yang kamu suka itu karena terkait Anda.
Kalau ini enggak ada yang terkait kita, murni tentang Allah. Sehingga saya suka. Makanya disebut suratul Ikhlas. Kalau Anda baca Ar-Rahman mesti terus hanya irhamna. Anda baca Ghafur terus ighfir lana. Jadi kepentingan Anda langsung diungkapkan. Apalagi yang Al-Mujib. Wah, langsung kemana-mana hajatnya disampaikan semua. Kamu yang punya utang, apa yang kamu libatkan gitu. Ya kan? Kamu yang ingin wayo, Allah kamu libatkan. Ya Allah. Masih disuruh enggak konangan itu kan enggak ikut Allah, enggak ikut utang, kamu libatkan suruh nyaur gitu. Tapi kalau surat Ikhlas enggak ada itu semua. Enggak ada Mujib, enggak ada Rahman, enggak ada, pokoknya tentang Allah saja. Maka saya suka. Sehingga disebut surat Ikhlas karena orang membaca surat Ikhlas itu pasti ikhlas karena ada terkait tentang kita. Tapi apa kata Nabi? Barusan Jibril datang memberitahu Allah itu suka kamu. Akhbirhu annallaha yuhib. Seorang itu senangnya bukan main. Nah barokahnya ngaji seperti ini kalau Anda melihat imam main kulhu saja, orang alim alama itu pasti baca hadis tadi. Tapi Imam Ahmad tuh gak suka ada orang sering baca kulhu, ini cerita istihad. Gak suka. Beliau dikasih tahu ini kampung ini sering baca Yasin, kampung ini sering baca kulhu. Marah besar Imam Ahmad. Ayuh jarul Quran. Ayuh jaru ghairu suratil Ikhlas. Ayuh jaru ghairu surati Yasin. Memangnya Quran hanya kulhu. Kamu ridho kalau Quran lainnya gak dibaca. Kamu ridho kalau surat lainnya agak populer, yang populer Yasin terus. Lam yakun se'un minal Quran mahjura. Enggak boleh Quran jadi mahjur, harus dibaca semua. Ya tapi kan kaidah kita ada saja ulama yang mengatakan malah idroku kullu, la idroku kullu. Kalau tidak bisa semua ya kullu. Nah, ya istilah-istilah ini yang bikin kita ini ya seneng ya kadang mangkel gitu. Karena ya mangkelnya itu kok mereka yang ulama tidak kita itu. Ya kadang-kadang mangkal itu. Ya mangkal seneng gitu. Saya itu pengagum kitab usul karena mbah saya itu al-usul. Yang saya seneng ya tadi logika yang dibangun. Tapi saya pastikan al-usuli ini di antara kaidah terakhirnya itu at-takmil idza 'ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi at-takmil idza 'ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Sehingga kiai-kiai Jawa itu kalau misalnya negur orang sepuh ini. Saya sering diceritani kiai-kiai kampung itu ada orang sujud itu gini, Beb. Setelah ditegur, "Mbah kalau gini itu bisa." Enggak membenari peci malah paginya enggak sholat lagi. Jadi makanya kiai Jawa itu malas negur karena jadinya enggak dibenahin, jadinya enggak sholat. Jadi itu masuk kaidah at-takmil idza 'ada lil asli bil ibtal lam yu'tabar. Jadi kalau dipaksakan ideal itu malah al-aslunya hilang. Makanya kitab ini yang saya baca, kitabnya Imam Syatibi. Asy-Syatibi itu ada dua, ada Asy-Syatibi al-Usuli, ada Asy-Syatibi yang al-Muqri, yaitu yang ngarang Hirzul Amani itu ya. Nah itu ini nanti saya baca beberapa kaidah dalam ulumul Quran. Jadi istihad itu tidak bisa, tidak benturan. Saya sering cerita di mana-mana. Dulu Imam Syafi'i itu pengagum kemiskinan karena kalau orang miskin itu tidak ada hisapnya. Oh, senangnya bukan main dengan miskin. Selain faktanya miskin, senang dengan orang miskin. Karena ada hisap. Setelah ngaji sama Imam Malik, beliau tanya, siapa orang yang selevel jenengan ya Malik? Ya dulu ada Imam Abu Hanifah, sekarang sudah wafat. Tapi ada muridnya. Namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah beliau datang, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di meja tamu. Ngitung uangnya di meja tamu. Uangnya. Imam Syafi'i itu ngelus dodo. Orang sealim ini kok kedonyan. Tapi kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kalau kamu orang soleh gak boleh punya uang, gak boleh kaya, ini tak kasihkan sama lonte, sama koruptor, sama tukang dugem, tukang tukang judi. Jangan kalau dipakai orang fasik nanti gak karu-karuan. Jenengan saja. Baru sadar, ya. Kalau yang orang soleh kiri semua, yang fasik kaya, berarti ada syaukatul zalim ala soleh. Ada syaukatul zalim, kayak apa bahayanya? Ada saltonatul fasik ala soleh. Semenjak itu Imam Syafi'i itu tuh sampai fatwa berlebihan. Orang Islam yang bisa kaya kok miskin haram. Kuat beli Alphard kok beli carry tua haram. Terus berlebihan. Kalau Gus Ilmi kuat jabat kok enggak haram. Pokoknya terus ekstrim. Sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga. Komentarnya lucu. Wes ngerti Mbah, cuma ora kelar.
Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu. Cuma nggak mampu, jadi itu salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar apa ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil mar'is soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukankah kita disuruh zuhud? Nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku ini. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi bukan diberi. Jadi nah itu istihad. Ini istihad. Jadi istihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Hamid ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat senang orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya apa. Ganggu saja bodoh kerapnya. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana. Dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapnya. Tidak tahu. Kulun muftamilun. Kalau di mu'in wafihi nadhurun. Supaya ya ini masalah istihad. Enggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojolek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Tapi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu yuk gedong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak, itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarat, mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal di talamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal. Tolong dikasih syafaat. Iya iya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubah tahu dikasihkan. Tidak sekedar itu. Tolong ludahi ya Rasulullah biar benar. Diludahi benar. Sampai Umar itu, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat? Abdul bin Ubay ngomong gini, ngomong gini. Enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah, intastaghfir lahum sab'ina marrah falayah. Wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa, nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan, aslama biru'fati Rasulullah wa bi ahwali Rasulullah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdullah bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Baru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang enggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya enggak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda itu nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja enggak bisa kok anak saya. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat, tetap enggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Akil Al-Munawar. Di antara cara
ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diantara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu terusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa hubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa hubiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muksinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas terusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrofu Allah masih manggilnya ya ibadihi hamba-hambaku. Kamu kesini. Anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin muti'an wasi. Jika Nabi ngertikan. Mangqala ila Allah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa wa in zana wa in sarqa. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, wa inzana wa insaraf sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar, terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Akhbar dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita mana Ibu Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat karena nunggu data itu kurang 1 menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al-Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani abi Tawrata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bil Akhbar itu tahu Rasulullah itu maulid Makkah ini sudah benar. Wajiratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada Sultanul Islam Fisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat, Umar menaklukkan Islam. Dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan. Wa sultanuhu Fisyam. Sehingga kita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani akhbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Nah, saya ini dikritik, disalah-salahin sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi semua jama'ahum pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina istofaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Qures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, dia fil jannah. Tapi kalau dipilih di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik. Ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak. Ikutnya partai wa akharuna atarafu bi dzunubihim walatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, ini cerita saja, nanti bisa ditafsir sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita
kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'anal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nasr. Jadi al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nasr. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang nggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawadhu, yang nggak datang puji ngasih job, kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bilang kemenang tidak datang, karena ngasih jatah jenengan ini. Kalau saya datang bisa majub ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca pertimbangannya supaya. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasing. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi uhamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambahi wa illam yakun nabiyya. Watul bisu al muttasifa biha malbasan saniyah hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliya. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Tuh kan? Terus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik, padahal malamnya mesti lihat TV, ngorok, tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia tarokat qiyamal lail. Kalau saya bilang dua tarokal ma'asiyah kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa tarokat qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa tarokat dugem, wa tarokat kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat ndak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Ghazali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang itu kalau terjaga, itu otaknya kan pakai versi, Allah itu diajari. Bayangkan jadi kiai besar, terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar, semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, nah pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur, kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol. Dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini. Kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra, itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat. Tapi kalau sama tidur itu wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbul kulli syai'in khaliqal habbi wa nazzila tawratu injil. Semua panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila mal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan. Ketemu orang cantik terus nyesel. Di rumah enggak kayak itu. Apa pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, weh ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar, nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya Masya Allah namanya tidur. Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Yaitu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean.
Tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat. Itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi kalau betul ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan. Makanya ada anni arafil manami anni asbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita kalau ada kritikus tentang kitab Madaih karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min auladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka nopo mulkah. Nyata padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misra mimpi ini aras apa bakaratin siman. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah, lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, Mas layu tamatu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musotak, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasma'ul haq. Bukmun la yatakallamu bil haq. Umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira abadat tauhid. Andaikan tidak ada fakta, ada kaum tertentu yang dijadikan khanazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada itu tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaitun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9, 10 orang yang bilang zaitun bahrun. Kalau ganteng masih pas-pasan zaitun kal badri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta samsun anta badru. Nah, pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul qiradata wal khanaziru abadat tauhid. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan qulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir, mislal qirad. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus anggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah ilmu. Ya, jadi ini sekaligus mohon pemberi ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.